motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua Baiklah, pengen jadi hafizah. acara selanjutnya adalah penampilan da'iyah dari santriwati kelas 9 Salafiyah Wusta, yaitu Al-Ukh Nashwa Cantika. Kepada Ukhtina, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyati ahlil jannah, bitahiyyati min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaa'an wa sirajan. Wa akhraja bihin nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina khairul anbiya'i mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi da'akum falahan wa fawzan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Para hadirin yang berbahagia, kita hanyalah manusia biasa. Kehidupan kita pasti menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, serta kebahagiaan, bukan? Namun, kita sendiri masih saja bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita dapat mewujudkan semua itu? Apakah dengan bolak-balik ke masjid saja itu sudah cukup? Bolak-balik ke tanah suci saja sudah cukup? Bolak-balik halaman Al-Quran? Bolak-balik sana-sana sedekah? Apakah itu saja sudah cukup? Jawabannya, tidak. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat mewujudkan semua itu? Oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk membantu kita semua mencari solusi dari permasalahan ini. Insya Allah. Para hadirin yang berbahagia, ternyata salah satu caranya adalah dengan mengikuti semua yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Semua yang Allah dan Rasulnya ternyata salah satu caranya adalah dengan mengikuti semua yang Allah dan Rasulnya ajarkan, semua Allah dan Rasulnya tunjukkan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kalau seluruh yang Rasulullah hukumkan itu asalnya dari Al-Quran, hendaknya kita sebagai pengikutnya yang setia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira apa sih jawabannya? Jawabannya adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, hukum dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya katakan di sini itu sehari-hari loh. Bukan seminggu-minggu, sebulan-bulan, apalagi dibaca cuma 1 tahun sekali. Betul apa betul? Oleh karena itu, jika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mencintainya, membaca dan mentadabburinya setiap hari, kita akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa saja keutamaan tersebut? Para hadirin sekalian, ternyata keutamaan tersebut adalah yang pertama, menjadikan jiwa kita sebagai jiwa yang sabar. Yang kedua, menjadikan hati kita sebagai hati yang lembut. Yang ketiga, sebagai nasihat dan obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang petunjuk dari Tuhan kalian untuk kalian. Wa syifa'u lima fis sudur, dan obat apa yang ada di dalam dada, obat apa yang ada di dalam hati kita. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi semua kaum mukminin. Siapa kaum mukminin itu? Kita. Keutamaan yang terakhir adalah
sebagai pengokoh hati dan mendatangkan ketenangan. Berkaitan hal ini saya pernah mendengarkan sebuah kisah. Kisah tentang seorang ulama yang masyhur. Ulama yang pernah menderita penyakit yang kronis. Penyakit tumor di lututnya. Ada yang tahu? Beliau adalah Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada suatu hari, Imam Rafi'i mengadukan sakitnya itu kepada dokter. Dokter memutuskan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakitnya kecuali dengan memotong amputasi kakinya. Ketika operasi akan dijalankan, dokter menawarkan padanya sebuah khamr. Padahal kita tahu khamr itu dilarang dalam agama kita. Dokter berkata, "Wahai Syekh, ini ada sebuah khamr. Minumlah. Niscaya dia akan mendatangkan ketenangan pada dirimu dan tidak akan membuat merasa sakit." Apa yang beliau lakukan? Beliau menentang dengan keras. Beliau berkata, "Wahai dokter, ketahuilah, wallahi aku mempunyai obat, aku mempunyai penawar yang lebih baik daripada yang engkau tawarkan. Datangkan kepadaku seorang qori ketika operasi akan dijalankan." Dokter menuruti kemauannya. Operasi akan dimulai. Qori pun memulai melantunkan ayat-ayat suci Allah. Ketika ayat azab dibunyikan, beliau mulai merasa takut, badan beliau gemetar, mukanya memerah, mata yang terbelalak. Rasa takut menghinggapi dirinya, seolah-olah azab itu akan ditimpakan pada dirinya, ajal beliau berada di depan mata. Saat itulah dokter memotong kaki beliau, mengiris-iris urat beliau. Subhanallah, tidak ada satupun keluhan yang keluar dari mulut beliau. Tidak ada satupun rasa sakit yang keluar dari mulut beliau. Dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk bagi kita, tapi juga sebagai obat, penghibur di kala lara, nasihat di kala gundah, penguat di kala lemah. Saking cintanya beliau pada Al-Quran, Allah berikan kesabaran pada diri beliau. Allah berikan ketenangan pada diri beliau ketika tertimpa musibah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang mengaku meyakini Allah dan Rasul-Nya, mengaku mengikuti Allah dan Rasul-Nya, yang mengaku ingin mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, harusnya kita menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai bagian dari hidup kita. Hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, membacanya, mentadaburinya, mencintainya, merindukannya. Sehingga tidak ada satu hari pun yang kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Ada sebuah pesan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Beliau berpesan, bacalah Al-Quran dengan niat ibadah kepada Allah. Jangan sampai setan membuatmu beralasan dengan berbagai alasan karena belum bisa mendapatkan kenikmatan dari membaca Al-Quran tersebut, sehingga engkau meninggalkan bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan niat ibadah kepada Allah. Bacalah Al-Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan membantu kita menemukan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba yang Allah rahmati dan kita dapat dimuliakan dengan Al-Quran. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Makan ketupat di hari raya, tak lupa duduk di atas kursi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.